Jumpa lagi di channel Cuan Cuk. Pokoknya cuan terus Cuk. Oke, pembahasan Binance Future part yang kedua pada hari ini nyambung konten kemarin hari Sabtu. Jadi di sini saya mau membahas secara khusus mengenai stop loss ya. Entah itu teman-teman pakai isolate margin atau pakai cross margin. Tapi di sini kali ini saya akan mencontohkan pakai isolate margin karena yang sebelumnya sudah dicontohkan di hari Sabtu pakai cross margin ya secara singkat. Jadi saya mau coba transaksi pakai isolate margin dan intinya gimana sih cara menentukan stop loss. Tentu saja dengan analisa teknikal ya, tapi di sini saya mau membahas masalah teknisnya dulu, cara inputnya dan harganya setelah dianalisa. Jadi intinya setelah kita transaksi, nanti akan saya contohkan melalui isolate, gimana cara menentukan stop loss berdasarkan perhitungan. Jadi nanti berapa titik stop lossnya untuk meminimalisir kerugian kita kalau analisa teknikal kita salah. Kita langsung mulai aja intinya. Jadi kalau di pojok kanan sebelah kanan ini ada tulisan pendanaan ya di sini. Intinya pendanaan ini apa? Di sini kemarin juga banyak yang tanya masalah kalau misalnya ambil future posisinya apakah ada potongan lagi. Nah, ini di sini sebelah kanan atas ini salah satu potongan ya kalau kita hold posisi di Binance Future. Jadi intinya secara singkat ya, saya mencoba membahasakan secara singkat sekali. Jadi secara simpelnya gini, pendanaan itu adalah cas ya, di situ ada 0,02 sekian persen, hitung mundur waktunya jadi dalam 6 jam 20 menit lagi akan habis waktunya. Intinya kalau teman-teman hold dalam kurun waktu 6 jam itu sekian, itu akan ada potongannya sekian, kurang lebih 0,02% sekian. Dan nanti setelah 6 jam selesai, memang ini waktunya akan diperbarui setiap 8 jam. Jadi setiap 8 jam nanti ada tulisan pembendanaan lagi. Nah, itu adalah charge untuk posisi open position kita di future. Kalau kita masih belum take profit, nah itu akan dikurangin oleh akan dibebankan, intinya seperti itu. Nah, ini 0,02% dan sekian dan sekian dan sekian itu sebetulnya kalau diakumulasi juga tidak akan terlalu signifikan sekali karena memang kemungkinan potensi profit yang besar dari Binance Future. Lanjut, kita langsung aja ambil contoh kalau kita mau melakukan transaksi, sudah melakukan transaksi berdasarkan isolate leverage 20% seperti ini ya. Tapi teman-teman yang patut diperhatikan adalah jika teman-teman klik jumlah ini akan keluar tulisan minimum 27 sekian-sekian. Itu maksudnya adalah minimum order yang harus kita lakukan. Ini bisa dibagi 20. Jadi sebetulnya minimum order di AAV ini kecil karena kita pakai leverage 20 ya. Jadi teman-teman sebetulnya pakai modal kisaran $2 aja udah cukup buat melakukan transaksi di AAV ini ya, minimum order. Jadi memang kecil sekali teman-teman, makanya saya kasih contoh dari kemarin konsisten $10 aja. $10 itu udah bisa transaksi di future, intinya seperti itu. Dan saya ada open position sekarang isolated order margin 20 kali ya. Ini di AAV posisi antara plus minus masih barusan saya ambil ya, intinya kurang lebih naik turun di sini. Nah, keuntungannya dari isolate ini adalah ini marginnya bisa ditambah. Isolate jadi misalnya kita dalam posisi udah mepet nih, harga likuidasinya kebetulan ini masih jauh ya. Kalau teman-teman pengen nih istilahnya menambah ketahanan likuidasi biar nggak deket ya, atau pengen menambah keuntungan dengan menambahkan margin, itu bisa di sini tinggal ketik aja tambah. Misal saya di sini ditulis adalah margin yang ditentukan saat ini 27, margin yang dapat ditambahkan karena saya masih punya duit 30 USDT, saya masih bisa menambahkan 30, katakanlah saya mau nambahin 10. Nah, ini ketika saya nanti proses konfirmasi, maka margin transaksi saya akan bertambah, yang otomatis harga likuidasinya bisa turun jadi lebih kuat, sementara ukuran USD ini di sebelah kiri meningkat. Intinya seperti itu keunggulannya dari isolate, yaitu cross nggak bisa. Intinya seperti itu untuk isolated. Dan kalau kita lanjut lagi, ini lanjut ke pembahasan utama adalah masalah stop loss untuk membatasi kerugian. Kalau kita seharganya ini misalnya sekarang AAV 274 nih,
harga liquid kita di 261, jauh memang, tapi kita nggak berharap juga akan sampai ke situ, karena kalau sampai ke situ berarti margin kita yang tertulis di sini 2755 itu maksudnya uang yang kita pakai untuk beli AAV ini bakalan hilang, lenyap kalau sampai 261. Otomatis kita harus wajib namanya pasang stop loss di sini. Stop lossnya berapa? Nah, itu tentu saja pakai analisa teknikal. Kita mau keluar di mana, tapi analisa teknikalnya untuk Binance Future nggak saya bahas di part ini ya. Kita lanjut. Caranya pakai ini, di bagian kanan atas ada titik 3, teman-teman masuk kalkulator. Jadi saya di sini pengen mengunci resiko supaya kalau misalnya turun, saya salah analisa teknikalnya, minus saya nggak banyak, loss saya nggak banyak. Kita lihat aja, tadi saya ambil masuk di harga entry-nya 273144 dengan margin 2755, kurang lebih nanti kita masukin aja 2755. Jadi oke, jadi kalkulator ini tampilannya seperti ini. Terus kalau saya selalu pakai yang PNL ini ya, hanya pakai ini, profit and loss. Jadi saya ngetik misalnya ambil kasus kayak isolate, saya ambil di AAV pakai isolated 20% marginnya. Tadi saya masuk harga entry-nya di 273,144. Harga exit ini maksudnya saya mau pasang stop loss-nya. Saya berandai-andai nih, kita lewati dulu kuantitas yang saya beli tadi senilai 2 AAV. Intinya seperti itu, dengan margin awal dengan modal sekitar 27,31 dolar. Nah, harga exit ini kita tentukan di berapa? Ini pengaruhnya adalah, jadi modal saya kan 27,31 untuk beli AAV. Saya hanya bersedia kehilangan 10% dari margin saya. Itu yang nantinya saya jadikan patokan untuk stop loss. Nah, kita tinggal hitung aja harga exitnya. Katakanlah nih, kita tulis aja sembarang ya. Tadi 271 gitu. Kita langsung aja calculate di sini, kalkulasi. Ternyata di bawah keluarnya PNL minus 4 dolar. 4 dolar itu berarti masih di atas 10%, karena saya maunya 10%-nya dari 27,31. Jadi kalau bisa hasilnya cuma minus 2 dolaran. Kita berarti ini harus dinaikin. Terlalu tinggi, terlalu rendah. Naikin jadi 27. Kita mulai lagi, lanjut kalkulasi. Nah, di sini udah nih minus 2 dolar sekian. Ini masih boleh diturunin sedikit supaya jadi 10% persis ya. 271,5 masih ketinggian. Kita coba ini 217. Nah, di sini kurang lebih kalau teman-teman lihat nih margin awal, margin saya buat beli AAV 27,31. PNL-nya minus 2,89 yang artinya kurang lebih sekitar 10%. Nah, di titik harga exit inilah saya pasang stop loss-nya, karena saya pasang untuk long, stop loss saya di 271,7 karena saya nggak mau kehilangan lebih dari 10% dari margin saya. Intinya seperti itu. Jadi akan saya pasang stop loss-nya 271,7 di sini, karena ini saya juga belum pasang. 271,7 untuk pasang loss-nya. Di sini tinggal diketik aja 271,7. Sesederhana itu. Jadi ketika harganya nyentuh 271,7, maka saya akan kehilangan sekitar 2,8 dolar, yang artinya sekitar berarti sekitar 10% dari margin saya. Nah, intinya seperti itu. Jangan pernah sampai ke harga likuidasi, karena ketika nyampe ke harga itu 27,55 dolar kita angus. Intinya seperti itu. Dan kalau kita mau menentukan stop loss maupun target profit yang di sini, ini selalu tentukan berdasarkan analisa teknikal yang akan saya bahas di part ketiga. Intinya seperti ini untuk pembahasan part kedua, gimana cara menggunakan kalkulator, pemakaian isolate dengan margin 20 kali, dan keunggulannya isolate melalui bisa ditambahkan ke margin. Kalau misalnya teman-teman pengen, oh ternyata harganya naik lagi, tinggal tambahin lagi aja. Jadi average up biar istilahnya kemungkinan profitnya lebih besar kalau misalnya analisa teknikalnya memang masih naik. Kurang lebih segitu dulu. Kita akan lanjut lagi ke part 3 mengenai analisa teknikal keesokan hari. Mudah-mudahan cukup jelas dan cukup bisa membantu untuk trading Binance Future-nya. Segitu dulu, salam cuancuk.